Okay. Natalie Holzer menjalin hubungan dengan sang mantan karena gagal move on. Gosip atau fakta? Fakta. Ini orang mau nggak ya deket sama aku karena aku udah kayak gini gitu loh. Kan rame banget kemarin masalahnya. Musuh-musuhku maaf ya. Maaf kalau aku banyak salah. Tuh, nih sekarang aku minta maaf nih kalau aku banyak salah. Apakah Natalie Holzer menjadi trauma menikah lagi karena pernikahan yang sebelumnya? Setiap masalah kulit butuh solusi yang berbeda. Serum Booster MS Glow, solusi masalah kulitmu. Assalamualaikum, welcome to Cam On Entertainment, channel di Jujur Aja, udah deh ngaku aja. Di podcast aku kali ini kedatangan bintang tamu yang cantik, yang dulunya katanya sih berseteru, padahal sebenarnya kita baik-baik aja. Siapa sih dia? Ini dia. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Wah, ini tempatnya baru ya? Iya. Alhamdulillah. Aku mau diapain di sini? Jadi pertama kali di Cam On Entertainment tuh biasanya sesi pertama adalah gosip atau fakta. Males deh gosip-gosip. Gosip atau fakta banyak banget yang kepoin Natalie Holzer. Oke, siap. Aku Yang siap. kayak bener gak sih? Terus yang lama kemana sih? Apa Aku sih? pun kepo. Ini tuh sama sekali gak ada di briefing sama sekali ya. Ya. Jadi pertanyaannya pertama, Oke. Natalie Holzer menjalin hubungan dengan sang mantan karena gagal move on. Gosip atau fakta? Fakta. Oh iya, gosip. Dia kaget. Dia kaget. Jujur banget. Gosip. Oh gosip bener. Gosip, yakin. Kalau move on ya pasti udah move on lah, karena udah banyak kesibukan di kedepannya gitu. Move on ya. Udah move on dong, alhamdulillah. Ya doain aja yang terbaik lah buat aku. Iya. Oke, selanjutnya Natalie Holzer hampir lepas hijab karena masalah yang terjadi di hidupnya. Ya, Jangan dong, ah. pernah. Jadi waktu pasca selesai perceraian itu, nggak deh, udah deh aku kayak nggak kuat aja nih, kayak hidup Masya nggak Allah, mau gitu loh, ngerti biasanya nggak? Ada ujian. Iya, karena di sini yang mualaf aku sendiri, Dan teman-teman keluarga pun ya? nggak ada, keluarga pun juga nggak ada gitu loh. Jadi, ya Allah, kenapa ya begini ya cobaan? Ya udahlah, pengen lepas saja. Tapi untung masih banyak karyawan-karyawan yang sayang sama aku gitu loh. Jadi mereka bilang jangan, nanti begini, gini, jangan. Terus ya udah, akhirnya malamnya sholat. Oh, Masya Allah. Sholat, ya minta petunjuk lah dari yang di atas, ya Allah gimana ya, kayak curhat aja. Terus ya udah, habis dari situ nggak lama selesai sholat dapat telepon lah dari manajer aku. Nat, tanggal sekian sampai tanggal sekian kamu full ya, kamu full di kerjaan ini, kamu syuting ini. Masya Allah, ya udah, semakin nggak boleh lagi aku Iya, untuk bener. melepas Merinding jilbab. loh. Iya. Nah dari situ ya udah, oh ya Allah, berarti memang Allah suruh aku begini, ya udah. Tapi pertanyaan aku, selama kamu masuk agama Islam, kamu sudah merasakan bahwa Allah itu kan memang tidak terlihat, bahkan kita tidak menyembah sesuatu apapun itu. Tapi kamu merasakan nggak adanya Allah tuh dekat di diri kamu? Aduh, aku ngerasain banget sih. Kalau lagi terpuruk, kalau lagi apa, jadi kayak kita mau ambil air wudhu aja itu udah berasa kayak lebih plong aja gitu loh. Masya Allah. Iya. Terus apa lagi yang kira-kira kamu merasa kayak, nih lagi kayak gini tapi aku merasa Allah tuh sayang sama aku, terus Allah tuh ada buat aku. Ya, jadi di terpuruknya kemarin tuh ada aja orang yang kayak kemarin tuh sempet kayak yang, ini orang mau nggak ya deket sama aku karena aku udah kayak gini gitu loh. Kan rame banget kemarin masalahnya. Ini orang mau nggak ya, sempet kayak introvert ya. Kalau kayak gitu introvert iya. kan, mau di keramaian pun juga kayak tiba-tiba mundur, kayak ngejauh sendiri gitu loh. Aku juga pernah ada di posisi itu sih. Iya, terus kayak ngerasain kayak apa ya? Aduh, gue nih apa ya? Gue ngapain ya? Aduh, gue harus gimana nih? Kayak gitu loh. Tapi ya udah baca Bismillah aja loh. Bismillah, udah pedein Masya aja. Allah. Oh, nggak taunya
nggak sesuai dari yang aku kira. Mereka pada welcome semuanya pada sama aku gitu. Jadi begitu. Terus sekarang juga Natalie juga mau ini ya, pergi umroh ya. Masya Allah, akhirnya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Karena orang pergi umroh itu nggak semua orang mampu bisa pergi umroh. Benar, Tapi benar. Allah memampukan orang untuk datang ke rumahnya Allah. Bener. Dan umroh Dan itu, kamu tuh udah dipanggil. Masya Allah, iya aku merinding ya Allah. Amin, amin, amin. Karena nggak semua orang banyak duit, orang Islam yang udah lama aja belum tentu bisa datang ke rumah Allah. Iya. Kamu cepet banget dipanggil. Amin Masya ya Allah, amin. Alhamdulillah. Jadi aku pengen umroh itu memang pas dari setelah mualaf. Itu pas masih nikah. Udah sempat bilang aku mau umroh. Tapi kan mungkin banyak kesibukan kan. Jadi ya udah belum sempet lah, belum dikasih lah sama yang di atas buat umroh. Jadi ya udah pas cerai ada juga yang nawarin umroh, tapi memang belum jalannya. Terus pas yang detik ini, oh masih ada juga yang nawarin umroh ya. Oh my God, udah dipanggil berkali-kali. Berkali-kali. Jadi ya udah, oh ya udah, oke. Dan yang ini juga aku bawa karyawan-karyawan. Masya Allah. Karena Masya Allah. Ya, merinding ya dengarnya ya. Karena Nangis loh dia. Karena gini, aku tuh nggak ada siapa-siapa, Beb. Gini. Aku nih udah mama udah nggak ada. Papa pun jauh sama aku dari aku kecil gitu loh. Dari keluarga pun juga kita tuh nggak terlalu deket. Ada yang omahku juga ada yang di Belanda. Jadi aku ngerasain yang deket bener-bener sayang sama aku adalah karyawan aku. Mbak aku, ART, semua yang ngurusin sosmed itu semua karyawan aku. Jadi kalau aku lagi kenapa-kenapa, misalkan lagi bengong dikit aja, diingetin. Terus kalau misalkan aku lagi down, ayo Kak semangat kita bikin ini. Masya Allah. Jadi mereka juga yang ngebantuin. Jadi tanpa mereka pun juga aku apa sih gitu. Jadi mau umroh bareng sama karyawan-karyawan. Oh, Masya Allah. Bismillah ya. Kita doain semoga nanti umrohnya benar-benar dilancarin. Amin ya Allah. Sampai Amin, di amin, sana amin, amin, diberikan amin, kemudahan, amin. terus diberikan kesehatan, Amin. Azam juga jadi anak yang soleh. Amin, amin, amin. Terus semuanya jadi umroh-umroh yang mabrur. Setelah pulang dari umroh kita menjadi manusia yang lebih baik dan Amin, lebih baik amin, lagi. amin. Bangga banget, makanya aku komen kan pas kamu bilang nih aku pertama kali mau umroh, aku komen langsung di Instagramnya bangga banget gitu. Iya. Ngerti gak sih, aku aja sampai detik ini tuh masih kangen rindu Baitullah gitu. Dan tempat itu tempat yang nanti kamu mungkin ngerasain sendiri ya. Iya. Tempat yang sama, harusnya itu suatu tempat gitu. Iya. Tapi di luar negeri banyak tempat yang lebih mewah, indah, tapi entah kenapa di tempat itu, tempat yang dimana kita biasa lihatnya cuma di sajadah, kita Iya. lihat langsung, Iya. dan Masya Allah air mata tuh bisa berlinang padahal hati tidak tersakiti. Iya, dan pasti aku nangis sih. Pasti pas nyentuh itu aku pasti nangis. Luap semua deh Masya Allah, pasti. bismillah ya. Tapi kalau udah ngeluapin semua kan pasti akan lega juga. Tapi insya Allah pasti setiap umroh ada doa yang dikabulkan. Amin ya Allah. Amin. Entah doa amin, yang mana amin. dikabulkan, kamu harus benar-benar siapkan diri, siapkan kesehatan, jangan lupa makan karena dia juga sama kayak Jangan lupa aku. makan ya. Ya kan, jadi kita tim asam lambung. Makannya susah, kegiatannya banyak, Kegiatan banyak, full lupa banget. makan. Iya. Jadi kamu harus siapkan kesehatan. Siap. Karena di sana itu benar-benar capek banget. Ya. Karena benar-benar subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kamu harus ke masjid terus diupayakan. Iya. Dan aku pasti akan meneror kamu sebelum aku Iya, berangkat karena aku siap bawa banget. baby. Aku siap banget kalau kamu ada butuh apa, kamu mau nanya apa, Siap. kamu misalkan kebutuhan apa sih kalau kesana karena Iya, juga iya, kemarin iya. kan Vio kan juga mualaf kan, sama Baru umroh kemarin dia iya, juga. Oh, dan, sama. dan dia alhamdulillah sama aku yang tadinya kayak ayo yang beli peralatan umroh, enggak kok aku udah ada gamis. Emangnya lo pikir umroh itu cuma bawa gamis, ada peralatan yang lain, sumpah kata gitu. Ayo kapan kesini gitu. Terus dia nggak bisa. Ya udah deh, gini aja deh aku yang berangkat sendiri, aku list kamu mana yang kamu mau beli. Akhirnya aku beliin gitu. Iya, pasti aku akan teror kamu. Jadi nanti Apalagi kan aku bawa baby kan. Iya. Aku bingung nih, baby kan udah MPASI. Nah, kalau di sana tuh aku belinya di mana tuh aku nggak tahu. Pasti aku akan teror kamu. iya boleh. Nanti kalau misalkan ada apa-apa di sana juga ada orang aku yang bisa aku ada. suruh ke sana. Alhamdulillah Kamu tuh ada jangan aja takut. jalannya ya Allah.
Misalkan kamu juga kayak yang aku sakit, nauzubillah min zalik ya. Iya, Di. Misal kayak badan pegel-pegel gitu. Terus nanti bisa aku kirim juga ke sana. Oke? Alhamdulillah ada aja jalannya Iya, itu terus kan. nanti kalau keperluan kamu apa nanti kamu bilang aja sama aku, insyaallah aku bantu. Aduh, alhamdulillah makasih. Senang banget. Tuh. Semoga istiqomah, aku senang Amin, senang amin, dan amin. semua pengen mempertahankan semua teman-teman aku yang ya dulu aku pun masih, kita kan susah itu adalah istiqomah ya. Iya. Dan saat ini aku juga masih dibantu sama teman-teman untuk istiqomah Iya. dan saling berpegang-pegangan lah gitu. Nah, iya, saat itu. pada saat kamunya kejauhan ada aku yang megang Iya, kamu. iya. Aku pun seperti itu. Aku juga bergaul sama teman-teman kajian. Aku bilang sama mereka pegang aku saat aku lagi jauh gitu. Kita nggak bisa sendirian dan memang Benar. bergaulah sama orang-orang yang bisa mengajak kita dalam kebaikan. Dan yang Pegang positif. eratlah dia, jangan dilepas teman-teman yang memang bisa mengajak kita dalam kebaikan, Masya apalagi ke tujuannya ke jannahnya Allah Iya. gitu ya. Amin ya Allah. Nanti juga aku mau ikut kajian. Aku belum Iya, pernah sama ayo sekali. dong. Ayo. Nanti aku ajak-ajak ya. Boleh. Masya Allah ya. Mau lagi asam lambung, mau lagi banyak pikiran, kalau lagi kajian, tenang aja hati. Hilang pasti juga. Karena sebenarnya positive vibes yang kita kumpulkan pada saat teman-teman segala macam itu kan hampir rata-rata dia membawa energi positif. Kalau kita banyak berkumpul sama energi negatif, kita biar gimana pun menurut aku ya, yang telah aku jalanin menular. Iya, Aku pikiran. akan mengikut, contoh ya kita lagi labil, terus udah gitu kayak temen yang datang negatif vibes gitu. Udah kita pergi ke sini aja segala macam. Akan ikut, kayaknya boleh deh gitu. Atau udah Akan kuat nih, kebawa. udah kuat nih, tapi ya udah sih, ngapain hidup dipikirin segala macam. Udahlah ini aja ikut. Tapi kalau kita ngobrol sama teman-teman yang berilmu, jawabannya akan beda. Diikhlasin aja, ini ujian dari Allah untuk menghapus segala dosa-dosa Iya. kamu. Kamu harus ikhlasin. Ini kalau misalkan kamu bisa melewati, setiap orang mau naik kelas harus ada ujiannya. Ya, Ya benar, kan kayak kita benar. kelas 5 mau naik kelas 6 harus Benar, ada ujiannya. benar. Jawabannya tuh beda gitu. Maka dari itu kayak aku selalu memegang erat semua teman-teman yang bisa membawa aku di kajian. Dan kamu harus tahu, kita tuh kalau di di akhirat katanya Ustadz aku nggak bermaksud untuk menggurui ya, katanya pada saat kita masuk nauzubillah min zalik kita nggak masuk surga, terus teman kita itu ada di surga yang kita ajak, misalnya aku masuk neraka, terus kamu sering banget aku ajak ke kajian, ternyata aku masuk di surga, terus kamu nanya sama Allah, ya Allah, mana Marisha Ica yang sering ngajak aku kajian, yang sering yang waktu itu beliin aku pakaian waktu aku umroh, kok nggak ada? Oh dia di neraka, kata gitu. Dia dulu yang mengajarkan aku sehingga aku bisa lebih baik. Boleh nggak aku ajak dia ke sini? Boleh, dibawa. Masya Allah. Masya Allah, teman yang baik, teman merinding yang aku. soleh itu bisa mengajak kita ke surga. Masya Allah. Makanya genggamlah erat. Keren. Mau aku ikut kajian. Iya, nanti aku ajak-ajak ya. Ya, harus. Jadi karena memang apalagi mualaf sendirian Iya, harus benar. benar-benar berpegangan sama orang-orang yang benar-benar sama kayak kita gitu. Benar, harus punya pegangan. Pegangan, gitu. iya. Oke. Next ya. Natalie Holzer kuat dan tegar dalam menjalani setiap masalahnya. Sometimes pasti enggak lah ya. Kadang aku juga Iya. enggak setegar apa yang dilihat di kamera. Kuat, tegar, tapi kadang ada masanya di kala ya udah pengen sendiri dulu di Iya, kamar, bisa pengen nggak? Jangan ada yang nangis. jangan ada yang ganggu dulu, bisa nggak? Udah diem dulu di kamar, diem aja, kadang juga sampai tidur gitu aja. Ya, kadang memang kita perlu quality time sama diri kita sendiri. Benar. Kadang-kadang aku juga suka ngomong sama diri aku sendiri. Kayak aku suka ngomong, Ica, kamu kuat, kamu hebat, sampai saat ini kamu masih kuat, kamu pasti bisa menjalaninya. Masalah yang dulu kamu bisa melewatinya, apalagi masalah ini tuh easy banget daripada masalah kamu yang dulu. Bener, Terus bener banget. Ngomong sendiri, nangis sendiri, tapi itu cukup quality time dibanding kita ngobrol sama Sama orang. yang kadang-kadang orang tuh nggak paham, yang paham Mereka diri nggak kita ngerti. sendiri, Iya, gitu. iya, benar. Jadinya kayak aku kadang-kadang kalau punya masalah, aku lebih suka punya suatu tempat, terus ngomong sendiri, nangis sendiri. Tapi sometimes kalau memang kamu ada teman yang dipercaya, kamu boleh keluarin. Harus sama diluapin, kamu, iya, benar. Kamu nangis, terus nanti dia bertahan untuk dengerin kamu. Iya, jadi pendengar yang baik. Natalie Holzer mendadak naik followers semenjak tahun 2020. Oh enggak ah,
2002. Dari DJ juga udah naik followers. Gitu ya. Memang udah suka aja main di IG tuh udah suka aja gitu. Iya, Kadang memang. bikin meme, kadang foto-foto spot-spot yang bagus gitu. Ya setahu aku memang waktu dulu Natalie memang sudah eksis di dunia YouTube, Instagram dan segala macam kan. Cuma alhamdulillah mungkin membaik Iya, dan iya. membaik gitu. Ya gitulah. Mungkin karena yang sama yang kemarin juga itu membantu juga gitu. Kan Iya. itu kan jalannya Allah semua. Masya Allah, bener sekali. Iya. Tidak ada sesuatu bergerak terjadi semua atas izin Allah. Benar. Dan saat ini kita pun status kita ini atas izin Allah. Iya, kita begini sekarang juga atas izin Allah. Mau orang ngomong kayak gimana juga ya udahlah. Iya, kan Kita semuanya udah kehendak yang di berusaha jadi atas. lebih baik. Benar. Ceritakan bagaimana proses bertahannya diri seorang Natalie Holzer dari setiap masalah yang terjadi. Ikhlas. Masya Allah. Walaupun ngomongnya susah ya, belajar ikhlas, tapi ada aja godaan sana sini tuh ada, kiri kanan depan belakang tuh ada aja. Tapi semuanya belajar aja sekarang tuh. Kalau dulu sebelum berhijab, mau orang kayak gimana sama aku apa loh? Iya. Apa loh? Bisa tonjok gitu kan? Iya. Kalau sekarang tuh ya udahlah, ya Allah udah deh. Udah sekarang Sudah menjadi semakin dewasa. perempuan level up. Iya, udah semakin dewasa juga. Mau ngapain lagi begitu-begitu, main Kalau udah ada labrak-labrakan. azan kan. Iya. Ya udah sekarang ya udah. Mau orang kayak gimana sama aku, mau senggol kiri kanan, jalan terus ke depan, nggak usah nengok ke belakang. Jadi udah belajar ikhlas, udah. Istighfar aja, astagfirullahaladzim. Logikanya memang kalau kita mau menjadi lebih baik, ujian itu kan semakin banyak. Nah, itu. Logikanya gini, kalau Saiton. Iya, iya. Saitonnya lihat ke siapa ya? Kalau setan itu kalau misalkan udah mendekat sama orang yang jahat, dia kan udah gak ada PR-nya. Yeah. Karena dia akan menarik orang untuk jahat. Tapi kalau orang baik, dia akan setanin terus untuk menjadi jahat kan. Nguji Gak ada terus. tugasnya setan kalau kita udah jahat. Iya. Kalau kita udah menjadi baik, jangan lebih baik dong, jahat Iya, aja. iya. Jadi dia bakalan terus menyetani kita supaya kita jadi jahat. Iya. Nah, kenapa pada saat dulu kita nakal, kita jahat, kok nggak ada ujiannya? Ya kata setan, ngapain gua Orang lu setan. sama setan? Iya, orang lu setan ngapain? Gitu. Iya, jadi kalau dulu tuh udah bener-bener, aduh jangan tanya deh Natalie. Kalau ada yang nyenggol dikit aja udah, apa? Wah, gue Oh jambak. gitu ya? Untuk saya kenalin Natalie sekarang ya, takut banget. Anggita tahu tuh Anggita Sari. Anggita tuh tahu gimana aku juga. Kalau udah ngelabrak orang, Untung ya saya kenalin sekarang. Dia mainnya tonjok, saya mainnya somasi. Udah gak kelar-kelar. Sekarang dikit-dikit somasi. aduh ya Allah. Kalau dia langsung somasi. Kalau gue tuh udah nggak bisa. Apa lo? Aku diem aja di belakang menit masuk. Mainnya enak ya, pinter dia mainnya. Gak mau emosional. Kalau aku nggak bisa, dulu tuh nggak bisa. Nih tangannya udah gemeteran aja kalau ini ngapain nih orang nih mau nyenggol gue nih ngapain nih? Ini udah gemeteran aja. Di mana tempatnya? Di mana? Oh, gitu? Cari di mana tempatnya. Oh Masya Allah sekarang udah lebih baik ya. Musuh-musuhku maaf ya. Maaf kalau aku banyak salah. Tuh, nih sekarang aku minta maaf nih kalau aku banyak salah. Nanti kalau misalkan kamu mau main-main bisa ngubungin ke IG aku gitu. Karena kan kita nggak tahu ya dulu benar. salahnya kayak Iya, gimana-gimana. Tapi memang setiap manusia akan lebih baik di endingnya itu baik gitu. Ya. Karena kan Allah itu melihat akhir hayat hidup seseorang. Benar. Karena ada juga orang cerita di Islam mungkin udah banyak yang tahu, cuma mungkin kamu belum tahu. Jadi ada mantan pekerja seks komersil kayak pelacur gitu bahasa kasarnya. Dia itu selama hidupnya kayak gitu kerjanya. Tapi pada saat dia di akhir hayatnya, dia tuh kasih makan seorang anjing. Pernah dengar nggak? Terus dia bisa masuk surga. Berarti Allah itu memang melihat orang di akhir hayatnya. Iya. Tapi kan kita nggak tahu apakah kita di akhir hayat kita ini baik atau enggak. Iya. Nah, jadi apakah ini kita umur panjang apa enggak? Ya kan? Jadi ya segeralah untuk menjadi lebih baik gitu. Benar. Jangan sampai ini adalah akhir hayat hidup kita. Berbuatlah yang baik-baik sekarang.
Gitu. Sampai apa ya, handphone gue aja jangan lupa ya, sudah bermanfaat apakah kamu hari ini gitu. Jadi ya aku wallpaper aku tuh kayak gitu, kayak satu hari Aku apa ya? Lupa deh. Aku juga ada. Jadi wallpaper udah nggak ada lagi. Tulis juga kan? Tulis juga di mana ya? Iya, jadi itu bener-bener reminder yang bisa, karena pacar kita tuh handphone kan sebenarnya, Iya, yang selalu bener. ada buat kita, yang nemenin kita dari melek sampai tidur, yang pertama kita cari bangun tidur handphone, yang ngingetin gitu. Pas mau tidur, oh ya hari ini gue nyarinya duniawi semua ya, nggak ada akhiratnya, nggak ada bantu orang ya. Akhirnya ya udah, apa yang bisa gue bantu ya gue cari-cari gitu. Jadi jangan sampai satu hari tidak bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Kadang tuh wallpaper aku tuh di lock screen ya, di lock screen. Jadi kalau misalkan ada natif masuk kan kelihatan tuh ada gambar apa. Nah, di situ ada gambar senyum. Tetap tersenyum karena senyum itu ibadah. Masya Jadi kita Allah. senyum aja, mau Iya, diapain sama orang juga senyum aja. Kalau sekarang nyok senyum. Senyum. Tiba-tiba lu masuk penjara. Nauzubillah min dzalik, semuanya pengen yang baik-baik. Kita dapat yang soleh ya. Amin. Next. Apa benar Natalie Holzer datangi rumah Tiko hanya untuk konten? Oh, itu. Jadi aku ke rumah Tiko itu aku memang mengikuti kontennya mereka tuh, kontennya Kamu nggak Tiko. tersinggung kan pertanyaan tim? Enggak apa-apa. Jadi waktu itu aku nontonin terus seharian, aku nontonin Bu Eni sama Tiko, anak dari Bu Eni. Nah, Bu Eni ini ada gangguan jiwa selama 15 apa 12 tahun gitu. gitu. Sampai dia punya rumahnya gede. Tapi sampai rumahnya tuh nggak diurus, rumahnya gelap, lampu udah mati semuanya. Gitu. Terus juga rumahnya di depan pohon-pohon pun juga nggak ditebang, sampai nggak keurus sama sekali. Dan di situ yang aku bikin masya Allah, terketuk hati aku, karena di situ ada Tiko, anak satu-satunya yang masih mau ngurusin ibunya yang udah gangguan jiwa. Gitu. Dan sekarang masya Allah ada aja yang nolongin. Itu berkat apa? Berkat kesabaran. Ada aja yang nolongin, sampai sekarang rumahnya udah benar-benar bagus banget, udah bersih, PLN dikasih gratis, air gratis, terus ada aja semua yang nolong. Terus ya udah, aku dipanggil sama pencetus konten pertama penemu Tiko. Siapa tuh? Namanya Bang Breo ada. Nah, aku diundang di situ, Nat, bisa kesini nggak? Ya udah kesini ke Tiko main. Oh ya udah, karena aku nonton, karena aku terketuk. Ya udah aku datang karena diundang di situ. Jadi bukan karena konten, memang terketuk hatinya dan diundang ke sana. Sebenarnya gini loh, kadang-kadang orang konten lah, karena konten ini kita jadi bisa meluas, Bisa jadi banyak, tahu. bisa lebih baik. Iya. Kalian jadi lebih tahu. Kalian kalau tanpa konten kan nggak banyak pengetahuan gitu loh. Dan yang lucunya, ngapain itu Natalie datang ke rumah sana? Ngasih apa dia? Gini. Mereka nggak tahu aku ngasih apa perlu aku kasih Iya, tahu benar, nih. Dan akhirnya mereka tahu juga kan apa yang aku kasih gitu. Pas udah aku kasih ini nih buat Tiko, ini buat Tiko dan buat mamahnya. Masya Allah, udah terbiasa aku dengan itu. Netizen kan gitu ya, bermuka dua ya. Iya, dia Kita bisa. hanya mencintai netizen yang memang cinta sama kita. Benar. Kalian yang nggak suka sama kita ya udah. Ya lah udah. Kita nggak memaksa. Gitu. Oke, next. Apakah Natalie Holzer menjadi trauma menikah lagi karena pernikahan yang sebelumnya? Kamu trauma nggak sih? Kalau awal cerai itu pasti ada trauma, pastilah semua. Saat ini ya udahlah, sekarang membuka diri aja. Iya, belajar Ya, aku membuka sih diri. membuka diri. Aku deket gitu, misalkan aku mau supaya ada yang Iya. nemenin, telepon at Iya. least gitu. Tapi untuk nikah kayak takut. Aku membuka diri, tapi kalau untuk nikah juga nanti dulu, karena kan sekarang udah belajar dari yang sebelumnya dan harus ada list nih. Nih list, kalau lu mau nikah sama gue, nih list gue nih banyak banget kan. Lu mau nggak terima list gue? Gitu. Iya, seandainya terima, kamu mau? Nanti dulu. Soalnya gitu. Waktu itu aku Bukannya ini ya, bukannya nggak mau ini kehendak yang di atas, kan kita juga nggak tahu kan jodoh kan. Cuma ya nanti dulu, udah kerja aja dulu, ngurus anak, jadi single mother yang benar-benar baik, kerja, ngurus anak, udah gitu.
Terus pertanyaan dari aku, Natalie Holscher lebih pilih nanti pasangannya seumuran atau lebih tua, mature 40 tahunan? Oke, aku tuh nggak lihat umur ya, yang penting yang mana yang serak sama aku gitu loh. Jadi kalaupun lebih muda mau? Yang lebih muda tapi jangan muda-muda banget. Ya pokoknya ya seumuran boleh, sampai yang ke atas juga boleh. Yang gimana serak aku aja lah. Kalau gue sih jujur yang pengen lebih tua sih. Kayak yang memang dia tuh kayak udah capek gitu. Nah, itu Ya yang itu dicari. kan, kayak dia emang udah capek, dia akan menjaga kita. Udah capek menyayangi bandel kita, gitu loh. Udahlah, memang gue udah hidup untuk Iya. rumah tangga gue aja gitu. Iya, itu udah sama, untuk sama. menyayangi istri dan anak-anak gue. Karena kalau masih muda, emosinya tuh masih. Wah, iya, mata apalagi gini-gini nih gitu. Iya kan, masih ada berpikiran tambah cie. Iya masih gitu. Soalnya aku pernah juga pacaran sama anak umur 33 tahun. Terus kan dia memang dituntut untuk menikah kan. Terus udah gitu dikenal sama orang tuanya, terus dengan orang tuanya, kok gue takut dikawinin. Berarti gue belum siap kawin nih. Akhirnya aku mundur pelan-pelan gitu. Oh ya, dari situ aku sadar bahwa kayak kasihan kalau aku serius banget sama orang, Iya. ternyata emang aku ya belum siap. Iya benar. Nah makanya ini nih aku klarifikasi nih. Jadi kemarin tuh sempat pas ulang tahun aku sempat dilamar sama Faris. Iya benar. Sempat dilamar. Nah di situ tapi kontennya ngegantung. Karena ngegantungnya kenapa? Karena di situ nggak ada jawaban aku sama sekali. Oke. Jadi aku nggak mau, maksudnya dia udah nyediain ini, terus aku ngejawab yang bikin dia mungkin tersinggung gitu. Oke. Gitu. Jadi Tapi sebenarnya itu beneran dilamar. beneran dilamar, beneran. Dan kamu menerimanya atau tidak? Nah itu jawabannya, aku bilang nggak mau di konten, nggak mau Tapi di konten. Aku sebenarnya- ngomong langsung, yakin. Aku sempet nanya-nanya terus, yakin. Ini aku janda, udah punya anak. Terus ini gitu loh. Jadi nggak mungkin kamu bisa langsung cepet-cepet begitu. Dan aku pun juga nggak bisa langsung cepet-cepet. Dan biasanya kalau kita kasih list pengeluaran kita drop gitu. Gimana ya, Say? Ini aku ada pengeluaran setiap bulan. Kalau kamu melarang aku kerja, gantung diri. Nggak bisa. Pokoknya buat calon atau siapapun itu di luar, kalau ngelarang aku kerja jangan ya. Iya, masalahnya kalau misalkan oke lah, dia bilang, tapi kamu nanti kalau mau jadi istri, kan biasanya istri itu kan nggak boleh bekerja ya, harus ngurus Iya. kita ya, gelis ya kan, pengeluaran saya gitu kan, karyawan aja udah berapa ya kan, hampir 2 digit gitu, terus langsung, mohon maaf nggak jadi. Waktu itu sempat ada yang deket sama aku, baru deket aja belum pacaran ya. Terus dia bilang gini, aku lagi mau cari istri, bla 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 bla. Itu bukan ya, itu bukan Faris atau siapa. Mau nyari istri. Kamu yakin? Ini pengeluaran aku banyak, aku punya anak, aku janda, punya anak pengeluaran sekian, ya gitu. Terus akhirnya ya udah dia mundur. Oh kamu karena, oh aku kan karena cinta gini ya. Cewek kan realistis ya Iya, sebenarnya dulu kita agak-agak ya udah ya makan cinta gitu ya kan. Iya, Tapi masih setelah muda ya. Sini kan harus bukannya materialistis, cuma apa yang dia tuntut, apakah cocok Iya. gitu. Sedangkan Apakah dengan balance kehidupan sama kita, ya? gitu loh. Itu yang membuat kita agak sulit, dan apalagi saat ini tuh traumanya agak lumayan besar kan kita kan, karena kita pernah gagal, jadi kayak kita nggak mungkin untuk sembarangan gitu. Ya, benar. Untuk menentukan, ayo kita menikah gitu. Udah kayak Jadi ada apa target gitu, nggak? Target menikah? nikah? Enggak. Nggak. Nggak tahu, aku kayaknya harus sembuh dulu dari traumaku deh. Sumpah. Pernah ya udah yang aku bilang itu sama 33 tahun itu, terus udah gitu udah padahal menurut aku lulusan dia aja dari lulusan luar negeri, S2, dia juga punya rumah yang oke. Bagus lah. Terus tiba-tiba dibawain ibunya. Ini maksudnya gimana ya? Kok nggak bilang aku sih ada mamanya gitu. Iya kan? Lah, kita pacaran buat apa? Kita pengen menikah kali gitu. Waduh, emang iya sih umur dia udah harus menikah, sedangkan aku belum mau menikah. Di situ aku jadi kayak agak jangan sampai gue salah pilih gitu. Sedangkan dia memang pacaran sama aku memang udah tujuannya menikah. Aku terima padanya misalkan gitu. Iya kan? Iya. Terus akunya masih butuh orang yang cuma nemenin untuk sama-sama atau support atau
support system ya. Pasukan, Bener, lagi bener. nangis ada yang temenin. Iya, gitu. iya. Teman Sekarang udah ada curhat. belum? Apa? Yang kayak tadi aku bilang. Itu ada pertanyaan apa lagi? Pertanyaan apa lagi Tapi sih? handphone dari tadi getar mulu siapa sih? Kayaknya laku keras ya. Dari tadi handphone drut. Siapa sih? Ada deh, gitu-gitu. Kok nggak dibalas-balas? Abis itu drut. Gak stop tuh handphone. Laku keras ya ibu ya. Biasa emang janda lebih menggoda sih. Karena pengalaman lebih bagus sih. Dan nggak mau gagal lagi, jadi nggak main-main ya kalau Kita udah bisa hubungan. ngurus semuanya, udah tenang. Iya bener, bisa jadi ibu, udah bisa jadi bapak, kurang apa lagi? Orang main diri sendiri. Apa benar Natalie Holzer rela jadi istri kedua Irwan Muslim? Aduh. Itu salah tuh. Itu mungkin ngeliatnya dari Tribun kali. Oh iya. Lu dapet dari mana lu? Jadi itu ngonten bareng Bunda Maya. Oh. Terus Bunda bilang, kamu nunggu apa lagi sih? Udah kamu cari pasangan bla 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 bla. Kamu mau nggak? Sempet dia nanya, kamu mau nggak punya pasangan yang modelnya tuh kayak suami aku? Ya mau lah. Nah itu, ya mau lah. Nggak, dalam arti bukan karena materi aja ya, tapi dia tuh ke anak-anaknya, Nah terus iya. ke Bunda Maya juga. Ke Bunda juga dibebasin. Ya Allah, Kamu mau gitu. ngapain? Iya. Ngapain silakan, asal apa ya, di bawah pengawasan gitu. Jadi enak. Ya siapa yang nggak mau? Benarkah Natalie Holzer mengajarkan kepada anak untuk tidak menyakiti hati perempuan? Bener. Pasti. Harus, apalagi anak aku laki-laki. Jadi sebagai ibu ya harus tegas lah. Benar. Nanti suatu saat kamu jangan nyakitin hati perempuan. Karena ibumu adalah perempuan. Iya gitu. Kalau boleh tahu, ada bisnis atau usaha apa nih yang lagi dijalankan saat ini? Ada bisnisnya ada kecantikan, terus ada juga jilbab, terus ada mukena juga. Masya Allah, langsung malah menurut aku bisnis mukena tuh bisnis yang sekaligus dapat pahalanya. Iya, Karena iya. selain kita menjual, mukena kita dipakai buat ibadah. Masya Allah, iya benar. Kamu memilih mukena itu dari mana? Kenapa kamu tiba-tiba memilih bisnis mukena? Pengen gitu kalau mukena, apalagi mukena travel tuh kamu sholat dimanapun juga ada gitu loh mukena Iya, itu. maksudnya dari sekian banyak bisnis terus tiba-tiba Natalie Holzer yang baru mualaf terus malah menjual mukena yang dimana itu adalah untuk supaya umat muslim beribadah kepada Allah. Iya. Dan aku tuh senengnya orang itu pakai mukena baru karena sebenarnya kadang-kadang yang aku sebelin orang itu bisa membeli baju baru tapi dia nggak bisa beli mukena baru. Mukenanya itu aja. Iya, nggak boleh kayak gitu. Karena kalau kita menghadap pacar, kita menghadap bos aja, kita harus rapi. Benar. Bagaimana kita harus menghadap Tuhan. Iya. Makanya aku tuh seneng menjual mukena. Ayo dong, ganti mukena kalian, diusahain. Punya duit ganti mukena, jangan ganti baju mulu, beli baju mulu gitu. Kadang juga ada mukena sampai yang benar-benar apek yang udah dari dulu banget iya, gitu udah sampai robek-robek. sekarang. Iya. Kadang-kadang aku juga suka beli-beliin mereka mukena, tapi kalian juga harus ada keinginan dan kemauan untuk ganti mukena. Dan Bener. kita tuh menjual sarana untuk supaya kalian tuh ayo dong ganti yang lebih bagus dong. Dan trennya yang sekarang juga kekinian nih mukenanya. bener, bahannya. Gitu. Jangan lupa nanti beli Natalie Holzer. Iya, Natalie Holzer, Natalie Shop 4. Natalie Shop 4. Iya. Kenapa 4? Karena Natalie Shop udah ada, jadi tambahin aja angka 4 Tanggal lahir kamu? di name-nya. Tanggal lahir atau apa? Tanggal lahir mah 14. Terus kenapa 4? Ntar aku ganti deh. Itu yang ngurus adekku. Namanya juga baru terjun. Quotes of Natalie. Oh, quotes of aku. Belajar untuk ikhlas, semuanya jalanin tanpa beban, jalanin, nikmatin, syukurin, udah itu aja. Masya Ikhlas. Allah. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Karena kadang-kadang posisi kita itu banyak sekali orang yang pingin dengan posisi kita, tapi kadang-kadang kita lupakan hal itu. Iya. Kemarin juga aku juga kayak gitu. Aku ngerasa diri aku tuh berat banget. Pada saat aku kayak udahlah gue pengen keluar aja, jalan nih iseng nyetir sendiri. Ada bapak-bapak pakai gerobak, terus tiba-tiba gue mau sama Dul,
gue lupa ya ternyata banyak banget orang yang lebih susah dibanding gue. Iya. Gue nggak pantas banget mengeluh gitu. Benar-benar. Tapi manusia semuanya pasti ada ngeluhnya. Tapi Iya. ya udah gimana caranya kita untuk bangkit Bangkit lagi, dan sadar. mengingatkan diri sendiri aja. Ayo bangkit Natali, bangkit Natali, bangkit Natali, bangkit. Mana lo yang dulu? Gitu. Karena kan kita ini kan ada ruhnya. Iya. Terus kadang-kadang ada juga kayak terapi yang Iya. kayak gini. Untuk mataku izinkan untuk mataku terlelap. Itu tuh ngomong dan akhirnya mata kita ikut terlelap. Jadi biasakan untuk berbicara sama diri sendiri gitu. Ya, Masya Allah. Tapi jangan terus-terusan berbicara sama diri sendiri. Ya, Kayak gila. nanti gila Jangan ya. depan orang, say. Ayu mah tahu. Kenapa ya gila dia? Kasihan nanti tiba-tiba. Coy ya, Oke Natali, terima kasih banyak. Terima kasih Marisha, Ica. Oh, jangan lupa nanti main ke tempat aku, sharing-sharing apapun itu. Pasti. Tanpa kamera, kita Pasti, bisa kamu sharing juga. sama-sama. Karena hidup kita hampir Sama. sama. Nggak usah Terus disebut kita ya. harus fight Semangat sama-sama terus. untuk hidup, untuk membahagiakan sekitar kita, terutama anak kita, keluarga kita, whatever apa yang orang bilang. Saling berpegangan kita terus. Insyaallah. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment karena akan ada 4 pemenang beruntung mendapatkan Rp500.000. Aku mau. Caranya gampang banget, cuma komen aja di bawah, komen yang baik-baik dan masukan atau siapa sih yang layak untuk diundang selanjutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.